Sementara itu di tempat yang berbeda, Kenan tengah berjalan memasuki mobilnya bersama dengan Talia karena mereka akan pergi ke apartemen untuk melihat keadaan Mom Sofia. Ya, Kenan memilih untuk menengok Mom Sofia di saat jam istirahat agar tidak perlu berlama-lama berada di sana dan secepatnya bisa kembali ke kantor. Silakan masuk, Kak. Talia segera membuka pintu setelah mereka sampai di depan apartemen milik Kenan Meyer. Kenan berjalan masuk ke dalam tanpa menghiraukan Talia, dan itu ia lakukan sejak mereka berada di dalam mobil. Kenan terus berjalan sembari menatap sekitarnya, menatap apartemen yang udah sangat lama tidak ia tempati. Kak, masuklah, sepertinya Mom Sofia sedang tidur. Talia mempersilahkan Kenan untuk masuk ke dalam kamar utama, lalu ikut masuk ke dalam dengan berjalan di belakang tubuh tegak pria itu. Kenan berdiri di samping ranjang, menatap dengan intens wanita yang terlihat berbaring, tidak berdaya dengan bibir yang terlihat pucat. Jauh di dalam lubuk hatinya, Kenan merasa bersalah karena sempat curiga Mom Sofia berpura-pura sakit. Mom, bangunlah. Talia membangunkan Mom Sofia setelah duduk di tepi ranjang. Talia, kau itu? Sofia berucap tanpa membuka kedua matanya. Iya, Mom, aku bersama Kak Kenan. Bukankah Mom ingin sekali bertemu dengannya? Kenan? Dengan penuh antusias, Sofia perlahan membuka kedua matanya. Dia tersenyum saat melihat putranya itu berdiri di sampingnya. Kenan, akhirnya aku datang juga, nah. Sofia merentangkan kedua tangannya ingin memeluk Kenan. Namun putranya itu hanya diam saja, tidak beranjak sedikit pun dari tempatnya. Bagaimana keadaannya? Tanya Kenan dengan sangat datar tanpa ekspresi apapun. Seperti yang kau lihat, Omi sakit. Kepala Mom berat, tenggorokan terasa sakit. Kenan hanya diam mendengar perkataan Mom Sofia, lalu menatap pada Talia. Di mana obatnya? Talia mengerutkan keningnya, karena tidak mengerti apa yang dikatakan Kenan. Obatnya Sofia, jelas Kenan. Oh iya, tunggu sebentar. Talia mengambil obat yang ada di atas nakas, lalu memberikan obat tersebut kepada Kenan. Aku ambil air minumnya dulu. Talia, tunggu. Sekalian buatkan minuman untuk Kenan. Baik, Mom. Talia bergegas keluar dari kamar. Dengan senyuman yang merekah, dia berjalan menuju dapur untuk mengambil air dan membuatkan minuman untuk Kenan. Ini dia. Talia mengambil obat yang udah disiapkan Mom Sofia, lalu memasukkannya ke dalam minuman milik Kenan. Sempurna, gumamnya dengan seringai licik di bibirnya. Dia udah tidak sabar untuk berada di dalam pelukan tubuh kekar yang selalu Talia impi-impikan di setiap malamnya. Walaupun dengan keadaan pria itu yang tidak sadarkan diri. Setelah selesai, Talia membuat minuman yang lainnya seperti arahan dari Mom Sofia, lalu membawa minuman itu terlebih dahulu bersama air putih untuk Mom Sofia, sedangkan minuman yang udah bercampur obat ditinggal begitu saja di atas meja. Minumlah obatnya. Kenan menaruh obat itu di tangan Mom Sofia setelah Talia masuk kembali ke dalam kamar dengan membawa segelas air minum. Duduklah dulu. Sofia menepuk tempat di sisinya. Kenan yang tidak ingin berlama-lama di tempat tersebut memilih mengikuti keinginan Mom Sofia. Dia duduk sambil menatap lekat wajah wanita yang masih terlihat cantik di usianya yang tidak lagi muda. Sofia tersenyum lalu meminum obatnya, sementara Talia memberikan air minum yang juga dibawanya tadi kepada Kenan. Diminum, Kak. Kenan hanya menatap gelas tersebut dalam diam, lalu menatap Mom Sofia. Aku harus kembali ke kantor, jagalah kesehatan Anda. Tunggu, nak. Sofia menahan putranya yang hendak berdiri. Sebelum pergi, setidaknya minumlah dulu. Kasihan Talia yang udah membuatnya. Kenan hanya diam tanpa mau mengambil minuman yang disodorkan Talia, karena pantang bagi dirinya meminum atau memakan apapun buatan orang lain di luar Mansion, kecuali restoran atau tempat makan langganannya. Kalaupun dia terpaksa makan di tempat lainnya, maka Kenan akan menyuruh Bram lebih dulu memakan atau meminumnya. Meskipun terdengar sangat kejam karena menjadikan Bram kelinci percobaan, tapi dia membayar Bram dengan bayaran yang setimpal.
Kenapa hanya dilihat? Apa kau takut Mami menyuruh Talia menaruh racun di minuman itu? Ucap Sofia dengan sendu, melihat Kenan yang diam saja. Tanpa menyentuh gelas tersebut membuat Sofia tersenyum dalam hatinya. Talia, minumlah. Baik, Mom. Talia meminum minuman tersebut. Lihat, Talia baik-baik aja bukan? Sofia meneteskan air mata di kedua pipinya. Kenapa kau begitu membenci sampai mencurigai Mami? Mom hanya melakukan suatu kesalahan, bukan kejahatan. Tapi kenapa kau tidak bisa memaafkan Mami? Ucap Sofia dengan terisak. Dek, Kenan tidak dapat berkata-kata. Benar apa yang dikatakan Mom Sofia. Maminya itu hanya melakukan kesalahan, bukan kejahatan. Tapi entah mengapa dia begitu curiga hingga membencinya. Mom, jangan menangis. Ingat apa yang dikatakan dokter. Mami tidak boleh banyak pikiran. Kak Kenan bukan bermaksud curiga. Benarkan kah? Kenan menjawab dengan anggukan kepala. Lihat, Mam, sekarang aku akan membuatkan minuman lagi untuk Kak Kenan. Talia bergegas pergi dengan senyum licik di bibirnya. Membawa air minum yang udah dia persiapkan, lalu memberikannya kepada Kenan. Tanpa rasa curiga sedikit pun Kenan meminumnya. Sofia dan Talia yang melihat itu semua tersenyum penuh kemenangan. Saat umpan yang mereka pasang berhasil mencerat Kenan. Karena tidak berselang lama, pria itu langsung jatuh tidak sadarkan diri. Akhirnya, Sofia turun dari atas ranjang, melihat putranya yang tergeletak tidak berdaya di atas tempat tidurnya. Mami emang pintar, tahu kalau Kenan pasti akan menolak minuman yang pertama, ujar Talia dengan tersenyum. Tentu saja aku pintar, lagi pula pria seperti Kenan pasti akan selalu waspada di segala hal, tapi dia akan mudah ditipu hanya dengan sedikit trik kesedihan. Sofia tertawa puas, karena rencananya berjalan dengan lancar. Semua memang sudah ia siapkan dengan sempurna. Sampai kamera CCTV yang ada di seluruh apartemen udah dimatikan olehnya. Tapi Mom, kenapa kita tidak memberikan obat perangsang saja? Bukankah lebih baik jika dia menyentuhku? Oh, itu bodoh sekali. Meskipun Kenan diberikan obat perangsang, dia pasti akan memilih pulang untuk menuntaskannya pada Cleo, bukan kepadamu. Iya juga. Tunggu apa lagi? Cepat buka semua pakaian Kenan dan juga pakaianmu. Mom akan memotretnya dan memberikan foto itu kepada Cleopatra. Mom yakin wanita itu pasti akan meminta cerai setelah melihat foto-foto kalian, dan Kenan pasti tidak akan ingat apa yang terjadi kepada kalian. Dan seharusnya percaya kalau kalian udah melakukannya. Bagi Sofia, percaya atau tidaknya Kenan sudah menyentuh Talia bukan menjadi inti masalahnya, karena tujuan Sofia sebenarnya adalah ingin memisahkan Cleo dengan putranya, membantu wanita itu mendapatkan cara agar terbebas dari pernikahan itu, karena dia tahu Cleo tidak mencintai putranya, namun tidak bisa berbuat apa-apa karena Kenan yang begitu memaksa. Dan bukan hanya itu saja, Sofia juga akan memberikan foto-foto syur Kenan dengan Talia kepada keluarga besar Matteo, agar putranya itu tidak bisa lagi mendekati Cleopatra dengan cara apapun, karena dia, dari apa yang didengarnya, keluarga Matteo tidak akan memberikan maaf bagi siapapun yang menyakiti anggota keluarganya. Sementara itu Cleo yang udah berada di ruangan keluarga tengah menyaksikan acara televisi yang menurutnya sangat membosankan. Tapi mau tidak mau dia tetap menyaksikan acara tersebut, karena hanya kegiatan itu yang bisa dilakukannya setelah Kailin pergi bersama Bram. Sebenarnya Cleo ingin melakukan kegiatan lainnya seperti berenang, namun wajahnya yang udah sempurna oleh make up membuatnya mengurungkan niat tersebut. Dia juga ingin ke dapur untuk membuat kue, namun Cleo ingat tidak bisa membuat apapun, bahkan menyentuh peralatan dapur aja tidak pernah dilakukannya. Selain dua kegiatan itu, dia juga ingin bergosip dengan teman-temannya, tapi tidak bisa karena ponselnya disita Kenan. Dan yang paling utama ingin dilakukan Cleo adalah keluar dari mansion untuk jalan-jalan, tapi tidak bisa karena pengawal Kenan terus-menerus mengawasinya. Ya Tuhan, kirimkan aku seseorang untuk membawaku. Belum selesai Cleo meneruskan perkataannya, ia udah lebih dulu dibuat terkejut saat mendengar suara keributan dari ruangan tamu. Belum reda rasa terkejutnya, Cleo kembali dibuat terkejut saat melihat sosok Alex.
dan beberapa anggotanya yang berjalan di belakang sang ketua tim Delta. Oh ya ampun, cepat sekali Tuhan mengabulkan keinginanku, gumamnya dalam hati dengan tersenyum bahagia. Namun senyuman di bibirnya langsung menghilang saat melihat beberapa pengawal Kenan datang dari arah belakang menyerang anggota tim Delta. Tapi serangan yang dilakukan pengawal Kenan dengan cepat dilumpuhkan oleh anggota tim Delta. Nona, Alex menunduk memberikan hormat. Aku diperintahkan Tuan A untuk menjemput Anda. Menjemputku? Cleo mengerutkan keningnya dengan wajah yang bingung. Karena tidak biasanya akan menyuruh pulang dengan melibatkan tim Delta. Apalagi sampai membuat keributan di Mansion Mayer. Iya Nona, sekarang ikutlah bersama kami. Alex berkata sembari menghajar dua orang pengawal yang bertugas menjaganya sejak tadi. Hingga keduanya terjatuh tidak berdaya di atas lantai. Tapi belum sempat Cleo bertanya tentang apa yang terjadi sebenarnya. Alex lebih dulu menariknya keluar, memasukkan dirinya ke dalam mobil, pergi meninggalkan Mansion Mayer. Jika dilihat dari apa yang terjadi, bahkan banyaknya anggota tim Delta yang datang ke Mansion Mayer, udah dapat dipastikan ada masalah besar yang terjadi berkaitan dengan dirinya dan mungkin berkaitan dengan Kenan. Alex, sebenarnya ada apa? Apa yang terjadi? Di mana ponsel Anda? Tanya Alex tanpa menjawab pertanyaan nonanya. Ponselku ada pada Kenan, memangnya kenapa? Cleo semakin penasaran. Alex terdiam sesaat menatap pada Cleo melalui kaca spion. Nanti Anda akan tahu setelah bertemu dengan Tuan A. Kau itu bagaimana sih? Aku ini udah sangat penasaran dengan apa yang terjadi. Jika ujung-ujungnya A yang memberitahu, untuk apa aku bertanya padamu? Gerita Cleo dengan mengerutkan bibirnya. Alex hanya diam, tidak menjawab ucapan Cleo, karena tidak berhak untuk berbicara lebih. Tadinya, Alex pikir Nona Cleo udah mengetahui apa yang terjadi, karena Tuan Agam saja sudah mengetahuinya. Tapi ternyata Cleo tidak tahu, karena ponselnya ditahan oleh Tuan Kenan Mayer. Pantas saja Tuan Agam menghubungi Nona Cleo, tapi tidak diangkat-angkat oleh wanita itu. Alex, cepat katakan apa yang terjadi. Hatinya mulai merasa tidak enak. Terlebih saat melihat raut wajah Alex yang datar dan dingin. Alex, sentak Cleo. Alex tetap pada pendiriannya. Dia diam selama di perjalanan hingga mobil mereka sampai di Mansion Mateo. Keduanya segera masuk ke dalam. Terlebih Cleo yang tanpa banyak kata berjalan lebih dulu di depan Alex. Dia sangat penasaran dengan apa yang terjadi. Sampai-sampai Aga membawanya pulang ke Mansion dengan pengawalan yang ketat. Terlebih lagi, perasaannya mulai tidak enak. Entah karena apa. Ada apa ini, A? Kenapa Alex datang ke Mansion Mayer dan membuat keributan? Tanya Cleo tanpa basa-basi saat melihat sosok Agam yang berada di ruangan kerja. Lihat ini. Agam melempar ponselnya ke atas meja. Cleo mengambil ponsel tersebut. Melihat satu persatu video, foto yang ada di ponsel milik Agam. Awalnya melihat foto-foto tersebut, Cleo belum menyadari objek yang ada di dalam foto tersebut. Namun setelah melihat dengan jelas sosok wanita dan sosok pria yang ada di foto dan video tersebut, raut wajahnya berubah, mengeras. Seseorang mengirimkannya padaku. Agam yang sedang duduk di kursi kerjanya beranjak mendekati Cleo. Sebenarnya ada apa? Dan kenapa tidak mengangkat panggilan teleponku? Cleo mengembalikan ponsel milik Agam sambil menghela napasnya dengan kasar. Kau tidak salah bertanya padaku? Aku saja baru tahu semua ini. Ia tersenyum tipis, namun kedua tangannya mengepal dengan sangat kuat untuk menahan emosi yang mulai berkecamuk di hatinya. Lagi pula ponselku ada pada Kenan, jadi bagaimana caranya mengangkat panggilan darimu? Apa? Ponselmu ada pada Kenan? Bagaimana bisa? Panjang ceritanya. Cleo memilih tidak bercerita pada Agam karena situasinya yang tidak memungkinkan. Agam menghela napasnya dengan kasar. Ia tidak habis pikir rumah tangga seperti apa yang dijalani oleh adiknya itu. Sampai-sampai ponsel Cleo berada di tangan suaminya. Sementara pria itu tengah tidur bersama wanita lain. Aku yakin kau mengenal wanita itu karena terlihat jelas dari raut wajahmu yang tidak terlalu terkejut. Ya, aku mengenalnya. Namanya Talia, dia anak bawaan dari suami Mom Sophia.